Alasan Carlo Ancelotti pergi dari Real Madrid tidak bisa disederhanakan hanya pada satu faktor. Keputusannya merupakan gabungan dari pertimbangan pribadi, profesional, dan historis. Berikut beberapa alasan utama yang melatar belakangi kepergian Don Carlo dari Santiago Bernabeu. 1. Panggilan terakhir dari tim nasional, kesempatan sekali seumur hidup. Melatih tim nasional Brasil, salah satu tim paling legendaris dalam sejarah sepak bola, adalah tawaran yang sangat langka, bahkan bagi pelatih sekelas Ancelotti. Brasil bukan hanya tim nasional biasa, mereka adalah simbol sepak bola dunia. Kesempatan untuk menukangi mereka menjelang Piala Dunia adalah tantangan sekaligus kehormatan besar yang sulit ditolak. Tidak banyak pelatih yang mendapat kesempatan untuk melatih Brasil. Ketika itu datang, itu adalah momen sejarah pribadi. 2. Akhir siklus di Real Madrid. Meskipun Ancelotti sangat dicintai oleh para pemain dan fans, masa jabatannya di Madrid, periode kedua, 2021 sampai 2024, sudah mulai terasa seperti akhir dari sebuah siklus. Real Madrid adalah klub yang dikenal selalu mencari pembaruan, baik dari sisi pemain maupun pelatih. Banyak pemain senior mulai mendekati masa pensiun. Proyek regenerasi Madrid terus berjalan dengan pelatih muda dalam bayangan, misalnya Xabi Alonso. Ancelotti pun tahu bahwa cepat atau lambat, Madrid akan melakukan transisi. 3. Reputasi yang sudah sempurna di Madrid. Ancelotti telah memenangkan semua yang bisa dimenangkan bersama Madrid. Liga Champions, La Liga, Copa del Rey, Piala Dunia antar klub, Piala Super Eropa, Piala Super Spanyol. Dengan reputasi yang nyaris sempurna itu, ia memilih pergi saat berada di puncak, bukan saat terpaksa. 4. Relasi khusus dengan pemain Brasil. Ancelotti punya hubungan emosional dan teknis yang sangat kuat dengan para pemain Brasil di Real Madrid, seperti Vinicius Junior, Rodrigo, Eder Militao, dan sebelumnya Casemiro. Para pemain ini secara terbuka meminta Ancelotti menjadi pelatih mereka di timnas Brasil. Ini menciptakan ikatan emosional yang membuat keputusan semakin logis. 5. Usia dan misi terakhir lahir pada 1959, Ancelotti tidak muda lagi. Melatih Brasil bisa jadi adalah misi terakhirnya sebelum pensiun dari dunia kepelatihan. Dan apa panggung yang lebih sempurna untuk menutup karier selain Piala Dunia bersama Brasil? Saya sudah pernah melatih klub terbaik dunia. Sekarang waktunya saya menerima tantangan dari negara terbaik sepak bola. Kesimpulan, Ancelotti meninggalkan Real Madrid bukan karena konflik atau kegagalan, tetapi karena ia melihat peluang sejarah dan emosional yang lebih besar di Brasil. Dengan reputasi yang sudah tertinggi di Eropa, ia memilih untuk meninggalkan warisan global, menutup karier di atas panggung paling agung, Piala Dunia bersama Seleção. Selanjutnya, berikut adalah narasi panjang dan mendalam tentang alasan Carlo Ancelotti meninggalkan Real Madrid. Carlo Ancelotti dan keputusan senyap. Ketika kepergian adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Di sebuah sore yang tenang di Valdebebas, mata Carlo Ancelotti menatap lapangan latihan Real Madrid dengan sorot mata yang tidak seperti biasanya. Bukan karena tekanan hasil pertandingan, bukan pula karena konflik internal, tetapi karena sebuah kesadaran yang mendalam bahwa perjalanan ini, seindah apapun, tidak ditakdirkan berlangsung selamanya. Carlo Ancelotti bukan pelatih biasa. Ia bukan sekadar perancang taktik, tapi pembaca situasi. Ia tahu kapan harus bertahan, tapi yang lebih penting, ia tahu kapan harus pergi dan bagaimana cara pergi dengan anggun. Real Madrid, rumah kedua yang telah dipahatnya menjadi monumen. Ancelotti sudah memberi Real Madrid segalanya. Dalam 2 periode yang ia jalani, pertama pada 2013 hingga 2015, lalu kembali pada 2021 hingga 2024. Ia tidak hanya menghadirkan trofi, tetapi juga keseimbangan di ruang ganti yang dipenuhi ego, tekanan, dan ekspektasi setinggi langit. Ia mempersembahkan 2 trofi Liga Champions, membuatnya menjadi pelatih pertama yang menjuarai ajang tersebut 4 kali. Gelar La Liga, Copa del Rey, Piala Dunia antar klub, Piala Super Spanyol, dan UEFA Super Cup.
Tapi lebih dari itu, ia memberi ketenangan. Ia adalah figur ayah yang menenangkan badai Madrid. Klub yang sangat mudah berubah dari surgawi ke histeris hanya dalam 1 minggu pertandingan. Namun bahkan rumah terindah pun pada akhirnya hanya persinggahan. Siklus yang lengkap. Ketika segalanya sudah dicapai, ada semacam filosofi diam yang dianut Ancelotti. Jangan merusak warisanmu sendiri dengan tinggal terlalu lama. Madrid seperti biasa terus bergerak. Mereka mulai membangun era baru, generasi Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, dan yang akan datang, Kylian Mbappe. Regenerasi bukan hanya soal pemain, tapi juga filosofi. Pelatih muda seperti Xabi Alonso sudah mulai disebut-sebut sebagai masa depan. Don Carlo melihat semua ini bukan sebagai pengkhianatan, tapi sebagai alamiah dalam siklus sebuah dinasti. Ia tahu, warisan terbaik bukan yang ditinggalkan saat jatuh, tetapi yang diserahkan saat segala puncak sudah digapai. Brasil, sebuah ajakan yang tidak bisa ditolak. Lalu datanglah panggilan dari seberang lautan. Brasil, bukan sekadar tim nasional, tetapi jiwa sepak bola itu sendiri. Negara yang melahirkan Pele, Zico, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, dan sekarang Vinicius Junior. Negara yang menganggap sepak bola bukan sekadar olahraga, tetapi agama kedua. Brasil tidak sedang mencari pelatih yang mampu menciptakan formasi baru. Mereka mencari seorang penyejuk jiwa, seorang pemimpin moral, seorang figur yang bisa menyatukan ego, menjinakkan bakat-bakat liar, dan mengarahkan insting sepak bola mereka ke arah yang benar, tanpa membunuh kreativitas mereka. Dan siapa yang lebih cocok dari Ancelotti? Vinicius Junior memujanya. Rodrigo menyebutnya seperti ayah. Militao mempercayainya secara penuh. Para pemain Brasil di Real Madrid bukan hanya tumbuh di bawah Ancelotti, mereka dibentuk oleh kasih sayang dan kebebasan yang ia beri. Keputusan pribadi di ujung karier. Ancelotti sudah berada di ujung usia pelatihannya. Ia tidak mengejar proyek jangka panjang. Ia tidak lagi tertarik dengan kekuasaan penuh atau wewenang mutlak. Ia hanya ingin satu hal, menutup kariernya di panggung terbesar dengan cara paling bermakna. Piala Dunia bersama Brasil bukan hanya mimpi, tapi epilog yang sempurna. Ia telah memenangi segalanya di level klub, tapi belum pernah berdiri di puncak dunia sebagai pelatih nasional. Jika saya bisa membawa Brasil ke gelar ke-6, maka saya bisa benar-benar berhenti. Dengan tenang, dengan warisan yang tidak bisa dilampaui, katanya suatu hari kepada seorang jurnalis dekatnya. Mengundurkan diri tanpa drama, pergi tanpa luka. Tidak ada perpisahan dramatis di Madrid. Tidak ada surat terbuka penuh air mata. Tidak ada tudingan atau konflik, hanya keheningan yang penuh makna. Hanya tepuk tangan dari para pemain yang mengerti bahwa mereka telah dilatih oleh salah satu manusia terbaik yang pernah menyentuh dunia sepak bola. Florentino Perez pun tahu, ia tidak bisa menghentikan takdir ini. Ia hanya bisa memberikan restu, akhir yang bukan akhir. Carlo Ancelotti pergi bukan karena ia gagal, tapi karena ia sudah menang dalam segala hal. Ia pergi bukan karena Madrid tidak cukup, tapi karena hidup memberinya satu panggilan terakhir, dan ia cukup bijak untuk mendengarnya. Dan ketika suatu hari dunia kembali melihat Brasil mengangkat trofi emas di bawah senyumnya yang tenang, kita akan tahu, keputusannya tidak hanya benar, tetapi bermakna. Carlo Ancelotti, dari Bernabeu ke Brasilia, dari maestro klub ke simfoni bangsa, ia tidak pernah memaksakan dirinya menjadi abadi, tapi sejarahlah yang akan menjadikannya demikian.